Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah yang disusun oleh sekumpulan para ulama, profesor doktor dalam bidang fikih rahimahumullahu ta'ala. Kita masih pada kitab Taharah, memasuki bab yang kedua. Memasuki bab yang kedua dari kitab At-Taharah. Qalu rahimahumullahu ta'ala, al-babu al-thani, bab yang kedua, fil aniyah, tentang bejana. Bab yang kedua tentang bejana. Jemaah sekalian, bab bejana disebutkan oleh para ulama di dalam buku-buku fikih, biasanya setelah bab air. Kenapa? Karena jelas hubungannya, dalam bejana air itu disimpan. Air yang kita gunakan untuk taharah tentu disimpan dalam bejana. Terserah bejana itu kita mau sebut bak, ember, atau apa lagi, tong, dan lain-lain. Itu namanya bejana. Karena air yang kita gunakan untuk taharah disimpan dalam bejana. Maka bejana seperti apa yang dibolehkan dalam syariat? Inilah yang dibahas di dalam bab ini. Dan juga tentu dibahas bejana yang terlarang. Bejana yang boleh digunakan untuk menyimpan air untuk kita gunakan bersuci, apakah berwudu atau mandi, dan bejana yang terlarang serta hukum-hukum terkait dengannya. Baik. Qalu al-aniyah hiya al-aw'iyatu allati yuhfadhu fiha al-ma'u wa ghairuhu. Al-aniyah atau bejana adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan air atau selainnya. Sawa'un kanat minal hadid aw min ghairihi, sama saja apakah terbuat dari besi atau selainnya. Jadi karena ada hubungan jelas antara air dengan taharah, maka perlu dibahas tentang bejana sebagai wadah atau sarana untuk menyimpan air yang kita gunakan untuk taharah. Wal aslu fiha al-ibahah. Dan hukum asalnya dalam bejana itu adalah al-ibahah atau mubah. Hukum asalnya dalam bejana itu mubah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini semuanya. Surat Al-Baqarah ayat ke-29. Surat Al-Baqarah ayat ke-29. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, imam besar ahli tafsir di abad ini, beliau mengatakan, wa fi hadhil ayatil azimah
dalilun ala annal asla fil asya' al-ibahah wat taharah. Dan di dalam ayat yang agung ini terdapat dalil bahwasannya hukum asal pada segala sesuatu, termasuk di dalamnya bejana, adalah mubah dan suci. Ini antum catat kaidah ini, penting sekali. Akan bermanfaat dalam banyak pembahasan fikih, terutama terkait dengan taharah. Al-aslu fil asya' al-ibahah wat taharah. Hukum asal pada segala sesuatu adalah mubah dan suci. Jemaah sekalian, apa manfaat mengetahui hukum asal? Manfaatnya adalah agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan menghukumi sesuatu itu haram atau sesuatu itu najis tanpa dalil. Jadi ini penting. Begitu pula kalau terjadi keraguan. Kalau antum ragu, ini bejana misalkan dalam pembahasan kita, ada bejana antum baru lihat. Misalkan katakanlah terbuat dari aluminium. Selama ini bejana terbuat dari plastik atau dari kulit atau yang lainnya. Tapi kok ini terbuat dari aluminium? Maka antum pun ragu. Ini halal tidak air yang digunakan? Bejana ini halal tidak? Bagaimana status airnya? Maka ketika muncul keraguan ini, kembali saja kepada hukum asal. Hukum asal ya halal. Nggak usah bilang haram, nggak boleh bilang haram tanpa ada dalil yang mengharamkan. Jadi ini faidah mengetahui hukum asal. Begitu pula hukum asal adalah suci. Kalau antum ragu, ini najis tidak ya? Keraguan itu tidak boleh menghilangkan hukum asal. Karena di sini ada kaidah penting yang kita singgung juga di bab air kemarin. Ini kaidah penting. Al-yakin la yazulu bisyak. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh hilang dengan keraguan. Ini dalilnya sangat banyak ya. Ya, di antaranya sebuah hadis yang masyhur tentang seorang sahabat yang merasa di perutnya ada sesuatu atau mual. Lalu muncul keraguan, ini sudah buang angin belum? Padahal dia sedang sholat. Jadi sahabat yang sedang sholat, kemudian perutnya mual, maka timbul keraguan, jangan-jangan sudah buang air. Ketika hal ini ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apa jawab beliau? La yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Janganlah dia hentikan sholatnya sampai dia dengarkan bunyi atau mencium bau. Bunyi buang angin atau mencium baunya. Maksudnya sampai dia yakin. Jadi kalau masih ragu, maka keraguan itu tidak boleh menghilangkan keyakinan awal. Keyakinan awal kan ketika dia mulai sholat dia sudah suci. Itu keyakinan awal. Dalam keadaan suci. Lalu muncul keraguan. Ini wudhu sudah batal belum? Maka kalau masih ragu, tidak boleh menghilangkan keyakinan awal. Kecuali sudah yakin. Yakin sudah batal. Walaupun nggak dengar suara, nggak cium bau, sudah yakin buang angin, terasa, maka batal wudhunya. Baik, ini di antara dalilnya. Maka berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lain muncul kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak menghilangkan keraguan. Nah, hukum asal segala sesuatu itulah yang kita yakini. Paham ya? Hukum asal segala sesuatu itulah yang kita yakini. Apa hukum asal segala sesuatu? Mubah dan suci. Mubah dan suci. Jadi, nggak bisa dihukumi haram kalau tidak ada dalil atau masih kondisi ragu. Tidak bisa pula dihukumi najis
Kalau tidak ada dalil yang menyatakan itu najis atau masih kondisi ragu, maka tidak boleh menghukumi sesuatu itu sebagai najis. Baik, ini faidah penting. Apa faidah penting tadi? Dua. Yang pertama, agar kita tidak salah menghukumi yang mubah kita katakan haram, yang suci kita katakan najis. Yang kedua, untuk menyelamatkan kita dari keraguan. Dari keraguan-raguan. Ini ragu-ragu nih. Halal atau haram? Ya kembali kepada hukum asal, nggak usah ragu. Ragu-ragu nih, suci atau tidak? Kembali kepada hukum asal. Yaitu suci. Baik. Ini kaidah penting. Al-aslu fil asya al-ibahah wa taharah. Dari surat Al-Baqarah ayat ke-29. Baik. Wa fihi iddatu masail. Kemudian disebutkan bahwa di dalam bab ini ada beberapa permasalahan, yaitu 4 permasalahan. Ada 4 permasalahan yang dibahas di dalam bab ini. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, isti'malu aniyati dzahab wal fiddah wa ghairihima fit taharah. Tentang penggunaan bejana emas dan perak dan selain keduanya dalam bersuci, dan selain keduanya dalam bersuci. Selain keduanya seperti benda-benda yang bernilai lainnya, sebagaimana akan disebutkan insyaallah taala. Jadi inilah permasalahan yang pertama. Hukum penggunaan emas dan perak dan selain keduanya di dalam bersuci. Di dalam permasalahan yang pertama ini, insyaallah taala kita akan menyebutkan 5 pembahasan. 5 pembahasan terkait. Pembahasan yang pertama, qalu yajuzu isti'malu jami'il awani fil akli wasyurbi wasairil isti'mal idza kana tahirah mubahah. Dibolehkan menggunakan seluruh bejana untuk makan dan minum dan semua penggunaan termasuk taharah apabila bejana itu suci lagi mubah. Apabila bejana itu suci lagi mubah. Walau kanat thaminah, walaupun berharga, walaupun bejana itu terbuat dari bahan yang berharga. Li baqaiha 'alal asli wa huwal ibahah. Kenapa boleh? Karena dia dalam keadaan tetap. Karena dia tetap dalam keadaan asalnya. Tetap pada hukum asalnya, yaitu mubah. Hukumnya mubah. Baik, ini pembahasan yang pertama. Yaitu penggunaan bejana untuk bahan-bahan atau dengan bahan-bahan atau bejana yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak terlarang dalam syariat. Yang tidak terlarang dalam syariat. Yaitu 2 syarat. Jadi ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama, kita belum bahas tentang bejana emas dan perak. Pembahasan yang pertama, penggunaan bejana yang terbuat dari bahan yang dibolehkan dalam syariat. Maka syaratnya harus 2, yaitu suci dan mubah. Suci dan mubah. Berarti kalau dia najis maka tidak boleh. Sebagaimana insya Allah akan kita bahas lebih detail. Yang najis itu apa saja di bab najis. Bab 9 kalau tidak salah. Begitu pula kalau hukumnya haram maka tidak boleh. Contohnya emas dan perak. Sebagaimana akan dibahas di bab ini. Jadi ini 2 syaratnya. Semua bejana yang terbuat dari bahan apapun. Aluminium kah? Besi, plastik, kulit. Kulit akan dibahas secara khusus dalam bab ini.
Ya, kulit ada perincian ya. Ada yang halal, ada yang tidak halal. Ada yang suci, ada yang najis. Iya. Jadi, selama tidak ada dalil yang mengatakan bahan-bahan itu najis atau hukumnya haram, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya apa tadi? Mubah dan suci. Maka boleh. Nah, permasalahannya, bagaimana kalau dia benda berharga? Benda berharga. Maka jemaah sekalian, apabila itu benda berharga dari selain emas dan perak, contohnya mungkin tembaga. Tembaga lumayan mahal ya. Atau apa lagi? Selain emas dan perak tapi berharga, berlian misalkan. Ya. Atau apa saja, benda-benda berharga yang bisa dibuat jadi bejana. Maka mayoritas ulama berpendapat hukumnya boleh selama tidak dilarang oleh syariat. Walaupun benda berharga, walaupun kalau dijual mahal. Seperti tembaga lumayan kan harganya. Kalau di kilo berapa sekilo sekarang? Walaupun harganya mahal, ketika dibuat bejana, selama tidak ada dalil yang melarang, tidak pula ada dalil yang mengatakan itu najis, maka hukumnya boleh. Bahkan telah dinukil ijma ulama, bolehnya hal tersebut. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazm dalam Maratibul Ijma. Kecuali ada khilaf ulama jika bahannya lebih mahal daripada emas dan perak. Itu ada khilaf ulama. Kalau bahannya lebih rendah daripada emas dan perak, maka ulama sepakat tidak masalah. Asalkan itu tadi, tidak ada dalil yang melarang atau tidak ada dalil yang mengatakan hukumnya najis, maka boleh. Hanya saja ulama beda pendapat. Kalau bahannya itu lebih mahal daripada emas. Namun pendapat yang kuat insya Allah, pendapat mayoritas ulama, tetap hukumnya mubah. Karena hukum asalnya mubah. Selama tidak ada dalil yang melarang, atau tidak ada dalil yang mengatakan itu najis. Baik, yang penting antum tahu, ada yang disepakati ulama, ada yang dikhilafkan ulama. Baik. Kenapa boleh dan mubah? Berdasarkan kaidah yang umum tadi. Kaidah yang umum. Yaitu segala sesuatu hukumnya mubah dan suci. Selama tidak ada dalil yang mengatakan haram atau najis. Diambil dari keumuman ayat yang kita sebutkan tadi. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah Azza wa Jalla berfirman, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat 29. Begitu pula syariat melarang. Dalil yang kedua, yaitu syariat melarang kita mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 32. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Kata Allah, katakanlah, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik, rizki yang baik. Artinya apa? Hukumnya halal, tidak boleh kita mengatakan haram tanpa ada dalil. Baik, ini yang pertama. Semua bejana apapun itu yang tidak ada dalil menyatakan itu haram atau najis, maka hukumnya mubah. Hukumnya mubah lagi suci. Pembahasan yang kedua, qalu ma ada aniyatu zahab wal fiddah, kecuali bejana emas dan perak. Fa innahu yahrumul aklu wasyurbu fihima, karena sesungguhnya diharamkan makan dan minum pada keduanya. Diharamkan makan dan minum pada keduanya. Baik, ini pembahasan yang kedua.
yaitu hukum bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Jadi jemaah sekalian, kita makan dan minum menggunakan apa? Piring dan gelas. Tapi juga bisa disebut itu adalah bejana. Kan tempat penampungan, wadah. Jadi bejana ini mencakup juga piring dan gelas. Maka diharamkan. Di sini ditegaskan hukumnya haram. Makan dan minum dengan menggunakan gelas atau piring yang terbuat dari emas dan perak. Yang terbuat dari emas dan perak. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dari 4 mazhab. Dan bahkan juga telah dinukil ijma' hukum haramnya. Tidak ada yang membolehkan. Sebagaimana dinukil oleh Ibnul Munzir, Ibnu Abdul Bar, An-Nawawi, dan Ibnu Taimiyah. Para ulama tersebut menukil adanya ijma' kesepakatan. Haramnya menggunakan piring atau cawan atau gelas atau bejana apapun untuk makan dan minum. Berdasarkan banyak dalil. Di dalam kitab ini disebutkan 2 dalil. Yang pertama, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum di bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan pula kalian makan dengan menggunakan piring emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Karena emas dan perak itu bagi mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia, dan bagi kalian di akhirat. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. Jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan kepada kita makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak atau piring dan gelas yang terbuat dari emas dan perak itu adalah dosa besar. Kenapa? Kenapa dosa besar? Ada yang bisa jawab kenapa dosa besar berdasarkan hadis ini? Kenapa, akhi? Ahsan, tabarakallahu fiik. Karena tasyabbuh bil kuffar, termasuk menyerupai orang kafir. Para ulama juga menyebutkan hadis ini dalam pembahasan tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang kafir. Dan menyerupai orang kafir itu dosa besar, menyerupai musuh Allah. Dan itu termasuk kategori wala kepada mereka, jadi dosa besar. Bahkan Nabi SAW memberi peringatan keras. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Hadis ini sahih. Jadi ini adalah dosa besar. Kemudian dalil yang kedua, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum di gelas perak, orang yang minum dengan menggunakan gelas perak, pada hakikatnya dia hanyalah memanaskan bara api di perutnya. Dia hanyalah memanaskan api neraka jahanam di perutnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan dalam riwayat Muslim ada lafaz dengan lafaz man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Barang siapa yang minum dengan menggunakan bejana dari emas atau perak. Jadi ini tambahan dalam riwayat Muslim, atau perak. Emas atau perak. Kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim tadi hanya disebut perak. Tapi ini disebut emas atau perak. Maka
maka hakikatnya dia hanyalah memanaskan perutnya dengan api neraka jahanam. Maka fahadha nassun ala tahrimil akli wasyurbi. Ini adalah nas, teks yang tegas yang menunjukkan haramnya makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak atau bejana dari emas dan perak. Jadi dua hadis ini adalah dalil tegas yang menunjukkan haramnya makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ada kalimat berikutnya, duna sairil istiqmal, fadalla ala jawazi istiqmaliha fi taharah. Tanpa penggunaan yang lain. Maksudnya penggunaan yang lain tidak haram. Ini menunjukkan bolehnya dalam taharah. Ini kalimat ini ada di buku antum. Itu di cetakan terbaru sudah dihapus. Antum kasih tanda di situ. Dan nanti akan kita bahas. Ini pembahasan yang ketiga. Tapi di cetakan terbaru itu sudah dihapus. Jadi disebutkan di cetakan yang lama, penggunaan emas dan perak untuk selain makan dan minum itu boleh. Tapi di cetakan baru sudah dihapus, sudah tidak dibahas. Tapi nanti akan kita bahas. Ya. Dan yang benar itu tidak boleh, sebagaimana insya Allah akan kita sebutkan. Tadi juga ada yang terlewat. Khasatan duna sairil istiqmal. Sebelum penyebutan dalil. Coba antum lihat. Sebelum penyebutan dalil. Khasatan duna sairil istiqmal. Ada tidak? Nah, itu juga sudah dihapus di cetakan baru. Makanya saya tidak baca tadi. Di cetakan baru sudah dihapus. Jadi intinya yang dihapus adalah pembolehan emas dan perak untuk bejana air, untuk bersuci. Itu sudah dihapus, sudah tidak dibahas dalam kitab ini. Baik. Sekarang kita kembali kepada pembahasan yang kedua, yaitu hukum makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak. Jadi dalilnya sudah jelas. Dalilnya sudah jelas, hukumnya haram. Dan tadi sudah saya sebutkan juga, sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian dikatakan di sini, wan nahyu amun, dan larangan dalam hadis bersifat umum. Yatanawwalul ina al-khalis awil mumawwah bidzahab awil fiddah. Mencakup bejana yang murni terbuat dari emas dan perak atau disepuh dengan emas dan perak. Awil ladzi fihi syai'un minadz-dzahab wal fiddah. Atau pada bejana itu ada sedikit dari emas dan perak. Jadi jemaah sekalian, ini penting dipahami. Larangan dalam hadis bersifat umum. Apakah dia emas murni atau perak murni atau tercampur dengan zat lain? Contohnya emas putih. Katanya emas putih itu aslinya adalah emas, kemudian disepuh dengan semacam nikel atau yang sejenisnya, sehingga permukaannya menjadi putih. Tapi dalamnya pada hakikatnya emas kuning. Jadi, walaupun emasnya hanya sedikit, atau peraknya hanya sedikit, kalau itu untuk perhiasan, adapun perak untuk menambal yang bocor, insya Allah ada pembahasannya. Nah sekarang untuk perhiasan, emas dan perak, walaupun hanya ditambah sebuah ukiran kecil misalkan, bejananya terbuat dari besi, tapi ada sebuah ukiran kecil dari emas dan perak, maka hukumnya haram digunakan. Hukumnya haram digunakan berdasarkan keumuman dalil. Dalil tidak memberi pengecualian. Kalau emasnya sedikit atau peraknya sedikit, maka berarti boleh tidak. Dalil tidak memberi pengecualian. Iya. Sebagaimana jemaah sekalian, hukum umum ini juga mencakup bagi laki-laki dan wanita. Jadi keumuman dalil ini mencakup dua hal penting. Keumuman dalil tentang larangan menggunakan bejana dari emas dan perak mencakup dua hal penting. Yang pertama, apakah murni bejana emas dan perak
ataukah tidak murni. Bejananya aslinya terbuat dari besi, tapi ada hiasan dari emas dan perak, sama saja. Dalil melarang, karena dalil bersifat umum. Kemudian yang kedua, keumumannya juga mencakup laki-laki dan wanita. Keumumannya juga mencakup laki-laki dan wanita. Yang dibolehkan bagi wanita itu hanyalah untuk perhiasan. Itu pun hanya untuk dilihat suaminya atau mahramnya. Ini salah kaprah kaum wanita. Karena syariat katanya boleh wanita pakai emas, lalu dia pakai untuk keluar rumah. Sehingga terlihat oleh semua mata lelaki. Ini salah kaprah. Ya. Jadi tidak boleh. Jadi boleh bagi wanita itu hanyalah perhiasan, itu pun hanya berhias di depan suaminya dan boleh terlihat oleh mahramnya. Adapun menggunakannya sebagai gelas atau makan atau piring makanan, maka tidak boleh juga bagi wanita. Baik, ini pembahasan yang kedua. Kita masuk pembahasan yang ketiga. Sudah selesai kitab ya? Baik, ini tambahan berarti. Yang di kitab sudah selesai. Pembahasan yang ketiga adalah tambahan. Nah sekarang, hukum pembahasan yang ketiga, hukum penggunaan bejana emas dan perak selain untuk makan dan minum, termasuk untuk taharah. Inilah pembahasan yang dihapus di dalam cetakan terbaru di buku ini. Jadi dulunya para penulis menganggap boleh selain untuk makan dan minum, boleh untuk selain makan dan minum. Jadi memang ulama beda pendapat. Menjadi dua pendapat. Penggunaan bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum. Maka ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama, mayoritas ulama berpendapat hukumnya haram. Hukumnya juga haram. Penggunaan bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum. Ya, selain makan dan minum, contohnya gimana? Seperti misalkan menyimpan celak, atau menyimpan minyak rambut misalkan, atau menyimpan make up wanita, termasuk untuk taharah, termasuk menyimpan air untuk taharah. Jadi ini pembahasan kita yang ketiga. Menggunakan bejana selain emas dan perak untuk selain makan dan minum, termasuk di dalamnya menyimpan air yang kita gunakan untuk taharah. Maka mayoritas ulama berpendapat hukumnya haram. Mayoritas ulama dari kalangan empat madhab. Bahkan sebagian ulama telah menukil ijma hukumnya haram. Yang menukil ijma diantaranya Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Taimiyah. Tapi memang tidak dipungkiri ada pendapat yang kedua yang dikuatkan oleh Asy-Syaukani, As-San'ani, dan Syekh Ibnu Utsaimin. Mereka membolehkan untuk selain emas dan perak. Untuk selain makan dan minum. Ya, mungkin muncul pertanyaan, kenapa masih ada ulama yang membolehkan? Padahal ada nukilan ijma, hukumnya haram. Maka jawabannya adalah, bisa jadi mereka tidak tahu ada ijma. Bisa jadi mereka nggak mengakui itu ijma. Karena mereka tahu ada ulama yang menyelisihi. Jadi jemaah sekalian, demikianlah penukilan ijma. Terkadang tidak diketahui oleh sebagian ulama, dan terkadang diketahui, namun mereka tidak mengakui bahwa itu adalah ijma. Baik, jadi kalau memang faktanya ijma, maka mereka memiliki udzur. Yang jelas, pendapat yang kuat insya Allah adalah hukumnya haram. Pendapat yang kuat insya Allah hukumnya haram, penggunaan emas dan perak, walaupun untuk selain makan dan minum. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama
Ini pendapat mayoritas ulama, bahkan telah dinukil adanya ijma, dinukil oleh Ibnu Abdul Bar, An-Nawawi, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Taimiyah. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, dalilnya apa? Dalilnya apa? Tentu ulama menyebutkan adanya ijma berdasarkan dalil. Maka dalilnya adalah kembali kepada keumuman hadis tadi. Hadis yang melarang makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak. Jadi dalilnya itu juga. Hadis-hadis yang melarang makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak. Itu juga dalilnya. Sisi pendalilannya gimana? Sisi pendalilannya gimana? Para ulama menjelaskan larangan penggunaan emas dan perak untuk makan dan minum itu bukan pengkhususan. Itu bukan sebuah pengkhususan. Ya. Lalu kenapa hanya disebutkan makan dan minum? Nabi SAW tidak mengatakan, jangan kalian berwudu dengan bejana emas dan perak. Tapi yang beliau larang adalah, jangan kalian makan dan minum dengan emas dan perak. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu yang paling banyak dilakukan. Karena itu yang paling banyak dilakukan. Jadi bukan sebuah pengkhususan. Makanya sebagian ulama menyebutkan di sini ada kaidah ma'ulliqa bihil hukmu liqaunihi aglab fa innahu la yaqtadi takhsisahu bihi. Hukum yang dikaitkan dengan sesuatu yang banyak dilakukan, maka itu tidak berkonsekuensi terhadap pengkhususan. Paham maksudnya? Jadi Nabi SAW melarang penggunaan emas dan perak sebagai bejana makan dan minum, sebagai bejana makanan dan minuman, bukan karena hanya itu saja yang dilarang, tetapi beliau melarang semuanya. Namun itulah yang paling banyak dilakukan. Itulah yang paling banyak dilakukan. Jadi bukan berarti untuk selain makan dan minum boleh. Lalu kenapa hanya disebut makan dan minum? Karena itu yang paling banyak dilakukan. Baik, ini alasan yang pertama. Mengapa para ulama mayoritasnya bahkan telah dinukil ijma mengatakan atau berpendapat haram penggunaan emas dan perak selain makan dan minum. Karena mereka memahami Rasulullah SAW hanya melarang, dalam hadis hanya melarang penggunaan emas dan perak untuk makan dan minum, bukan dikhususkan untuk makan dan minum saja. Tetapi karena itulah yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Bukan berarti beliau membolehkan untuk penggunaan yang lain, seperti untuk taharah dan lain-lain. Baik, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kias. Alasan yang kedua adalah kias. Yaitu, kiasnya bagaimana? Apabila untuk makan dan minum saja dilarang, apalagi untuk selain itu. Makan dan minum justru lebih dibutuhkan daripada taharah. Kan? Makan dan minum lebih dibutuhkan daripada taharah. Makan dan minum kan sering kita lakukan. Ya, terutama minum. Sering kita lakukan. Ini begitu pula untuk menyimpan makanan. Itu untuk menyimpan makanan. Jadi makan dan minum lebih dibutuhkan daripada untuk penggunaan lain. Ya, apalagi selain tahara, seperti hanya sekedar untuk menyimpan celak atau make up dan lain-lain. Sudah jelas, makan dan minum lebih dibutuhkan daripada keperluan itu. Tetapi kalau makan dan minum saja dilarang, maka selain itu tentu lebih dilarang lagi. Baik, dipahami ya? Alasan mayoritas ulama. Mengapa mereka berpendapat bahwa penggunaan bejana emas dan perak selain makan dan minum, hukumnya juga sama. Hukumnya juga terlarang. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pembahasan yang keempat. Hukum taharah
dengan air yang disimpan di bejana emas dan perak. Apa perbedaan pembahasan yang keempat dan ketiga? Kalau yang ketiga berbicara tentang hukum menyimpan air di situ, maka hukumnya haram. Tapi pembahasan yang keempat berbicara tentang hukum taharah dengan airnya. Paham bedanya? Paham tidak? Iya. Pembahasan yang keempat, hukum taharah dengan menggunakan air yang disimpan di bejana emas dan perak. Sekarang saya tanya lagi. Menyimpan air di bejana emas dan perak, hukumnya apa? Halal atau haram? Hukumnya haram. Nah, sekarang pembahasan berikutnya, hukum tahara dengan menggunakan air yang sudah terlanjur disimpan di situ. Maka ini pembahasannya sama dengan pembahasan kita di pertemuan yang lalu tentang hukum tahara menggunakan air yang haram. Seperti air curian atau air dari hasil riba. Hukumnya apa? Hukumnya, kesimpulannya apa? Ada yang ingat pembahasan kemarin? Hah? Gimana, akhi? Ahsan, tabarakallahu fikum. Bukan boleh digunakan. Sah, hukumnya taharanya sah. Tapi dia berdosa. Jadi taharanya tetap sah, namun dia berdosa. Maka hukumnya juga di sini sama. Jadi kalau ada air sudah terlanjur disimpan di bejana emas dan perak, maka ketika kita gunakan itu untuk taharah, hukumnya sah, tapi berdosa. Tapi berdosa. Iya. Kecuali terpaksa nggak ada air lain dan bukan kita yang menyimpan di bejana emas dan perak, ya kita insya Allah tidak berdosa. Tapi kalau kita sendiri yang menyimpan air itu di bejana emas dan perak, lalu kita gunakan untuk taharah, maka taharah kita tetap sah, walaupun di satu sisi kita berdosa. Dan ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ini pendapat mayoritas ulama dari 4 mazhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jadi mayoritas ulama dari 4 mazhab berpendapat hukumnya sah, walaupun berdosa. Di satu sisi sah, tapi di sisi yang lain berdosa. Kenapa mereka tetap mengatakan sah? Karena tidak ada dalil yang mengatakan tidak sah. Tidak ada dalil yang mengatakan tidak sah. Dan juga karena larangan menggunakan bejana emas dan perak itu terletak di luar ibadah bersucinya. Bersucinya seperti wudhu dan mandi. Maka larangannya tidak terletak di situ. Jadi tidak pada rukunnya, tidak pula pada syaratnya. Namun pada sesuatu di luar rukun atau di luar syaratnya. Ya, memang di sini ada kaidah an-nahyu yaqtadi al-fasad. An-nahyu yaqtadi al-fasad. Larangan berkonsekuensi pada rusaknya ibadah atau tidak sah. Tetapi kaidah ini berlaku kalau larangan itu terletak pada zat ibadahnya, seperti pada rukunnya atau syaratnya atau wajibnya. Namun kalau larangannya di luar daripada ibadah tersebut, maka hukumnya sah walaupun di satu sisi dia berdosa. Jadi pembahasan ini sama dengan pembahasan kita tentang air hasil curian atau dibeli dengan harta riba. Maka di satu sisi pelakunya berdosa, tetapi taharahnya tetap sah. Baik. Ini pembahasan yang keempat. Pembahasan yang kelima. Hukum memiliki bejana emas dan perak. Hukum memiliki bejana emas dan perak. Jadi sekedar memiliki, tidak digunakan. Bagaimana hukumnya? Kalau menggunakan bejana emas dan perak, kita sudah tahu hukumnya haram. Tapi bagaimana untuk sekedar dimiliki? Atau katakanlah untuk perhiasan di rumah. Untuk perhiasan rumah, ada biasanya bejana-bejana kuno, itu seringkali dijadikan hiasan di rumah-rumah. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau dia terbuat dari emas dan perak? Bagaimana hukumnya? Maka
mayoritas ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi sekedar memiliki bejana emas dan perak, apakah untuk perhiasan ataukah untuk investasi, maka hukumnya juga haram menurut mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dalilnya apa? Dalilnya sama, yaitu hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma yang dibahas di bab ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun hadis ini adalah larangan makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Tapi dalam hadis tersebut ada lafaz fa innaha lahum fid dunya. Karena sesungguhnya emas dan perak itu bagi mereka di dunia. Mereka di sini maksudnya siapa? Orang-orang kafir. Mereka di sini maksudnya adalah orang-orang kafir. Nah, lafaz ini bersifat umum. Sehingga mencakup semua keadaan. Iya. Jadi ini alasan yang pertama. Di dalam hadis ada lafaz fa innaha lahum fid dunya. Sesungguhnya emas dan perak itu bagi orang-orang kafir di dunia. Lafaz ini bersifat umum sehingga mencakup semua keadaan. Apakah untuk dipakai atau sekedar untuk dimiliki. Kemudian ada alasan yang kedua juga. Para ulama menyebutkan semua yang hukum asalnya tidak boleh digunakan, maka memilikinya juga tidak boleh. Ya, sebagai contoh jemaah sekalian, contoh lain alat-alat musik. Alat musik tidak dibolehkan dalam syariat, maka memilikinya juga tidak boleh. Ini menjadi sebuah kaidah. Sesuatu yang pada asalnya tidak dibolehkan dalam syariat, maka memilikinya juga tidak boleh. Sebagai contoh alat-alat musik. Atau contoh yang lain, khamar. Bolehkah kita memiliki khamar? Sekedar memiliki, tapi kita nggak minum. Maka hukumnya tidak boleh. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, untuk menutup pintu kepada penggunaannya. Maksudnya apa? Kalau seseorang sudah memiliki, maka itu lebih mudah baginya terjerumus untuk menggunakannya. Paham ya? Jadi, kalau seseorang memiliki khamar, maka orang yang memiliki khamar itu lebih mudah terjerumus meminum khamar daripada yang tidak memiliki khamar. Orang yang memiliki alat musik lebih mudah terjerumus menggunakan alat musik tersebut daripada yang tidak memilikinya. Oleh karena itu, tidak boleh memiliki sesuatu yang diharamkan di dalam syariat. Baik. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi yang dibolehkan di sini untuk perhiasan saja, itu pun hanya bagi wanita. Baik. Jadi untuk memiliki bejana emas dan perak, maka itu tidak dibolehkan walaupun untuk selain makan dan minum. Sekedar memiliki itu tidak dibolehkan menurut syariat sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Tetapi jemaah sekalian, kalau bentuknya selain bejana, apakah bejana makan dan minum, atau bejana untuk taharah, atau bejana untuk menyimpan make up atau celak. Contohnya apa? Emas batangan. Nggak bisa diapa-apain kan? Hanya emas batangan. Bolehkah kita miliki? Jawabannya boleh, tidak masalah. Tidak masalah, itu hukumnya boleh. Karena kalau dia emas batangan, ya nggak mungkin kita jadikan sebagai tempat menyimpan makanan, atau untuk alat makan dan minum, atau untuk menyimpan air. Maka ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Wallahu alam. Walhamdulillah, ini permasalahan yang kedua.
Baru permasalahan yang pertama ya. Baik, kita masuk al-mas'alatu ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua. Hukmu isti'malil ina al-mudabbab bil-dhahabi wal-fiddah. Hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak. Maksudnya, sebuah bejana ada kerusakan, pecahkah atau bocor, lalu disambung atau ditambal dengan bahan yang terbuat dari emas dan perak. Inilah pembahasan yang kedua. Maka ini juga ada dua permasalahan, ada dua pembahasan dalam permasalahan yang kedua. Ini permasalahan yang kedua, di dalamnya ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, hukum menambal bejana dengan emas. Hukum menambal bejana dengan emas. Jadi ada bejana bocor atau pecah, bagaimana hukumnya jika ditambal atau disambung dengan emas? Maka dikatakan, in kanatid dabbah minadz dzahab harum isti'malul ina mutlaqan. Apabila bejana itu ditambal dengan bahan dari emas, maka diharamkan menggunakan bejana itu secara mutlak. Diharamkan melakukannya dan diharamkan juga menggunakan bejana itu secara mutlak. Lidukhuli tahta umumin nas, karena masuk di bawah keumuman dalil, yaitu dalil hadis Hudzaifah dan hadis Ummu Salamah yang telah kita sebutkan tadi. Rasulullah SAW melarang kita menggunakan bejana dari emas dan perak. Nah, dalilnya bersifat umum. Emas dilarang digunakan untuk bejana. Jadi sama saja. Apakah bejana itu terbuat dari emas, atau berhias emas, atau hanya bahan tambalan? Dan jemaah sekalian, ini tambahan tentang makna keumuman dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Contohnya hadis Hudzaifah. Nabi SAW, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim tadi. Nabi SAW melarang kita menggunakan bejana dari emas dan perak. Tadi sudah saya sebutkan dua bentuk keumuman. Yang pertama tadi apa? Sama saja. Itu bejana emas dan perak murni atau hanya berupa hiasan emas dan perak. Pada asalnya terbuat dari besi. Yang kedua, keumumannya juga mencakup laki-laki dan wanita. Nah, sekarang yang ketiga. Apakah dia emas dan perak murni atau ada hiasan, ataukah tambahan emas dan perak itu hanya untuk menutupi yang rusak? Tambahan emasnya hanya untuk menutupi yang rusak, maka tidak boleh. Ini untuk emas. Baik. Jadi berdasarkan keumuman dalil, maka tidak boleh menggunakan bejana yang ditambal karena rusak dengan bahan emas. Nah, sekarang pembahasan yang kedua dari permasalahan yang kedua, bagaimana kalau perak? Kalau yang digunakan bahan dari perak untuk menambal bejana yang rusak tersebut. Disebutkan, amma in kanatid dabbah minal fiddah wa hiya yasirah fa innahu yajuzu isti'malul ina. Adapun apabila tambalan itu dari bahan perak dan hanya kecil, hanya ringan saja, tidak banyak, maka hukumnya boleh menggunakan bejana tersebut. Jadi ini pembahasan yang kedua. Apabila tambalan itu dari bahan perak dan tidak banyak, ya, tidak banyak ini mungkin bisa kita katakan tidak mendominasi. Bahan yang lainnya masih jauh lebih banyak.
Contohnya dia terbuat dari besi. Maka unsur besinya masih jauh lebih banyak. Unsur peraknya hanya sedikit. Hanya sekedar digunakan untuk menambal yang bocor atau menyambung yang pecah. Maka hukumnya boleh. Boleh kita gunakan. Li hadithi Anasin radhiyallahu taala anhu. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, beliau menceritakan, inkasara qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Bejana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah, maka beliau menutupi bagian yang pecah tersebut dengan rangkaian yang terbuat dari perak. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari. Baik, jadi jamaah sekalian, pembahasan yang kedua, apabila terbuat dari perak, maka tidak mengapa. Apabila tambahan itu atau tambalan itu dari bahan perak, maka boleh menggunakan bejana tersebut. Ya. Dan ini juga pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Berarti Malikiyah tetap tidak membolehkan. Namun pendapat yang kuat karena ada hadisnya jelas adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Hukumnya boleh apabila terbuat dari perak. Ya. Atau tambalan itu dari bahan perak. Tambahan itu dari bahan perak. Jadi jamaah sekalian, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Al-Bukhari tersebut, itu adalah dalil pengkhususan. Jadi keumuman dalil hadis Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim yang melarang penggunaan bejana emas dan perak dikhususkan dengan hadis ini. Hadis Anas diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan bahan perak untuk menyambung bejana beliau yang pecah. Sedangkan emas tidak ada dalil mengkhususkannya. Paham ya? Ini hadis yang mengkhususkan larangan yang bersifat umum dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Kita masuk al-mas'alatu ats-tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Aniyatul kuffar, tentang bejana orang-orang kafir. Tentang bejana orang-orang kafir. Jadi inilah pembahasan yang ketiga. Hukum menggunakan bejana milik orang-orang kafir. Hukum menggunakan bejana milik orang-orang kafir. Baik. Ada tiga pembahasan. Ada tiga pembahasan insya Allah dalam permasalahan yang ketiga. Dalam permasalahan bejana orang-orang kafir. Pembahasan yang pertama, qalu al-aslu fi aniyatil kuffar al-hil. Hukum asal pada bejana orang-orang kafir adalah halal. Adalah halal. Halal di sini maknanya boleh dan suci. Boleh dan suci. Ini hukum asal pada bejana orang-orang kafir. Kenapa? Karena masuk dalam keumuman dalil yang kita bahas di awal. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi semuanya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Maka ayat ini mengatakan semuanya. Sehingga para ulama mengambil dalil ini dan berkesimpulan al-aslu fil asya al-ibahah wa taharah. Hukum asal pada segala sesuatu adalah mubah dan suci. Jadi kita tidak bisa menghukumi haram atau najis kecuali dengan dalil. Maka tidak ada dalil yang menghukumi secara mutlak bejana orang-orang kafir itu haram dan najis. Maka hukum asalnya adalah halal. Baik, ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, qalu illa idza ulimat najasatuha, kecuali apabila diketahui ada najisnya. Inilah pembahasan yang kedua.
bejana orang kafir yang diketahui ada najisnya. Yang diketahui ada najisnya. Contohnya apa? Kita tahu orang-orang kafir ini, mereka gunakan bejana mereka untuk makan babi misalkan. Atau anjing, na'udzubillah. Hewan yang najis. Mereka gunakan untuk makan dengan bejana-bejana mereka. Maka diketahui bejana-bejana mereka kalau begitu mengandung najis. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya jelas tidak boleh kecuali kita cuci dulu. Dikatakan di sini, fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghusliha. Maka tidak boleh menggunakannya kecuali setelah dicuci. Jadi hukumnya kembali kepada hukum najis. Yang namanya najis ya tidak boleh digunakan. Atau bejana mengandung najis tidak boleh digunakan. Tapi kalau kita cuci dulu, sudah bersih, maka menjadi boleh. Li hadithi Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu. Berdasarkan hadis Abu Tha'labah Al-Khushani, semoga Allah meridhai beliau, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Qala, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin min ahlil kitab." Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di negeri satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Ya mungkin mereka melakukan safar ke negeri tersebut karena satu keperluan. Atau mereka dulunya mungkin ahlul kitab lalu masuk Islam. Afana'kulu fi aniyatihim, bolehkah kita makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan pada bejana-bejana mereka. Jangan kalian makan pada bejana-bejana mereka. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak mendapatkan bejana yang lain. Faghsiluha, maka cucilah bejana-bejana itu. Thumma kulu fiha, kemudian silahkan makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka itu. Baik, jadi jemaah sekalian, ini hadis yang membolehkan penggunaan bejana-bejana orang kafir dengan syarat tidak mengandung najis. Tapi hadis ini juga memberi berdasarkan hadis ini juga Rasulullah SAW memberi saran, hendaklah kita cari dulu bejana yang lain yang bukan milik mereka. Kecuali tidak didapatkan kecuali bejana mereka, tidak didapatkan kecuali bejana mereka saja, maka boleh, namun dengan syarat cuci terlebih dahulu. Baik, jadi ini pembahasan yang kedua. Bejana orang kafir yang kita tahu ada najisnya, maka pilihan yang pertama adalah cari bejana lain. Itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carilah bejana lain, jangan gunakan bejana mereka. Kemudian pilihan yang kedua, kalau kita tidak temukan bejana lain, maka boleh gunakan bejana mereka dengan syarat dicuci dulu. Dengan syarat dicuci terlebih dahulu. Baik. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, wa amma idza lam tu'lam najasatuha. Adapun jika bejana orang kafir itu tidak diketahui najisnya, bi an yakuna ahluha ghaira ma'rufina bi mubasyaratin najasah, yaitu orang-orang kafir tersebut tidak diketahui sebagai orang-orang yang suka menyentuh najis. Contohnya siapa jemaah sekalian? Yaitu jenis orang-orang kafir tertentu yang tidak suka makan babi misalkan. Seperti Yahudi. Orang Yahudi juga tidak makan babi. Atau ada orang Kristen, kalau tidak salah dari kalangan Advent ya. Advent, mereka tidak makan babi. Intinya adalah tidak diketahui bahwa mereka menggunakan bejana untuk makanan yang najis. Fa innahu yajuzu isti'maluha, maka boleh digunakan bejana mereka. Boleh menggunakan bejana mereka. Berdasarkan keumuman dalil atau kaidah asal, yaitu hukum asal boleh menggunakan bejana mereka.
Dan juga ada dalil secara khusus. Di sini disebutkan dua dalil. Yang pertama, li'annahu thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadhul ma'a lil wudu' min mazadati imra'atin musyrikatin. Karena telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau mengambil air atau menggunakan air untuk berwudu dari bejana milik seorang wanita musyrikah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain, dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain pernah berwudu dari bejana yang terbuat dari kulit, dari bejana milik seorang wanita musyrikah. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kenapa digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Karena diketahui tidak ada najisnya. Karena diketahui tidak ada najisnya. Dalil yang kedua, wali anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'ama ahlil kitab. Dan karena Allah telah membolehkan kita memakan makanan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maksudnya memakan sembelihan mereka apabila mereka sembelih sesuai dengan syarat syariat. Apabila mereka menyembelih hewan sesuai dengan syarat syariat Islam, maka umat Islam boleh memakan. Itu dihalalkan dalam syariat. Wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim. Maka bisa saja mereka memberikan makanan mereka kepada kita dengan bejana-bejana mereka. Kama da'a gulamun yahudiyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala khubzi sya'irin wa ihalati sanikhatin fa'akala minha. Sebagaimana seorang anak muda Yahudi pernah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakan roti gandum dan daging yang sudah agak berbau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan sebagian darinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini banyak hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang makan atau diberikan hadiah makanan oleh ahlul kitab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan darinya menggunakan bejana mereka. Maka ini menunjukkan bahwa apabila diketahui bejana mereka itu suci, boleh kita gunakan baik untuk makan dan minum maupun untuk taharah. Iya. Dan ini juga pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi kalau begitu hanya Malikiyah yang tidak membolehkan. Tapi mayoritas ulama, dan ini pendapat yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan dengan syarat tidak ada najisnya. Baik. Ini pembahasan yang ketiga. Kita masuk pembahasan atau permasalahan yang terakhir dalam bab bejana. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat. At-taharatu fil aniyati al-muttakhadah min juludil mayitah. Hukum taharah dengan bejana yang dibuat dari kulit hewan bangkai. Hukum bersuci dengan bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Inilah permasalahan yang keempat. Jemaah sekalian, jadi yang dibahas di sini adalah apabila bejana terbuat dari kulit bangkai. Itu yang dibahas. Adapun jika bejana itu terbuat dari kulit hewan yang suci, maka tidak ada khilaf ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Hukumnya juga boleh, suci.
Ini ijma ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Kalau bejana itu terbuat dari kulit hewan yang suci, bukan bangkai. Contohnya, insya Allah taala tidak lama lagi kita akan menyembelih hewan kurban. Kita akan menyembelih hewan kurban. Saya ingatkan di sini, semua dari hewan kurban itu tidak boleh ada yang dijual, tidak boleh ada pula yang diberikan sebagai upah bagi tukang jagal. Jadi semuanya, termasuk kulitnya, itu bisa dibagi 3. Sebagian kita gunakan sendiri, sebagian boleh kita simpan, sebagian kita sedekahkan, atau juga sebagian diberikan hadiah. Jadi nggak boleh ada yang dijual atau dijadikan upah tukang jagal. Adapun upah bagi tukang jagal itu diberikan dari harta yang lain, jangan dari hewan kurban tersebut. Nah sekarang kita kasih ke orang miskin atau hadiah hewan kurban kita, kulitnya kulit sapi misalkan. Lalu orang yang kita berikan hadiah itu, dia jadikan sebagai bejana. Dia jadikan sebagai tempat menyimpan air. Pertanyaannya, boleh enggak? Bejana itu digunakan untuk menyimpan air bersuci. Boleh atau tidak? Boleh, karena hewannya suci, kulitnya pun suci. Baik, jadi bukan itu yang dibahas. Kalau itu boleh, sudah jelas. Yang dibahas di sini adalah bejana yang diambil dari hewan bangkai. Hewan bangkai adalah najis. Sebagaimana insya Allah akan kita bahas lebih detail tentang najisnya bangkai ini di pembahasan tentang najis. Nah, permasalahan yang kita bahas di sini adalah bagaimana kalau kulitnya dijadikan bejana. Maka ada 2 keadaan atau 2 pembahasan. Yang pertama adalah hewan bangkai yang apabila disembelih secara syar'i hukumnya halal. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, hewan bangkai yang tidak mungkin dihalalkan walaupun disembelih. Contoh yang pertama apa? Seperti sapi dan kambing. Tapi yang kita bicarakan sekarang, sapi dan kambing yang tidak disembelih, menjadi bangkai. Mungkin dia mati sendiri. Bagaimana kalau kulitnya dijadikan bejana? Sedangkan pembahasan yang kedua adalah hewan yang kulitnya apabila hewan itu disembelih pun hewan itu tidak halal. Contohnya apa? Anjing atau babi. Halal nggak anjing kalau disembelih? Ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar misalkan. Sembelih anjing. Apakah jadi halal? Tidak. Jadi itu pembahasan yang kedua. Baik. Pembahasan yang pertama, jidul mayitah idza dubigha tahura wa jaza istimaluhu. Kulit bangkai, yaitu kulit bangkai hewan yang apabila disembelih secara syar'i dia halal dan suci. Nah, sekarang dia tidak disembelih. Dia menjadi bangkai karena misalkan mati sendiri. Maka idza dubigha tahura, apabila kulitnya disamak menjadi suci. Wajaza istimaluhu, sehingga boleh digunakan. Jadi hewan dari jenis ini walaupun dia bangkai tetapi kulitnya disamak, maka dia menjadi suci. Sehingga apabila dibuat bejana kulitnya yang sudah suci tersebut, maka boleh. Asalkan dengan syarat sudah disamak sehingga menjadi suci. Artinya kalau belum disamak, maka tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Dia masih berstatus najis kalau belum disamak. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara menyamak atau apa yang dimaksud dengan disamak. Sebelumnya disebutkan dulu dalilnya.
Para ulama menyebutkan di sini dua dalil. Dalil yang pertama, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubiga faqad tahura. Ayyuma ihabin dubiga faqad tahura. Kulit bangkai apa saja yang disamak maka menjadi suci. Kulit bangkai apa saja yang disamak maka menjadi suci. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Muslim. Kenapa disebutkan Tirmidzi dulu baru Muslim? Karena lafaznya bukan lafaz Muslim. Adapun lafaz Muslim, idza dubigal ihabu faqad tahura. Jadi yang lebih afdal kalau disebutkan lafaz Muslim daripada lafaz Tirmidzi, karena itu lebih tinggi tingkat kesohihannya. Dalam lafaz Muslim, idza dubigal ihabu faqad tahura. Apabila kulit bangkai disamak maka menjadi suci. Ini hadis dalam lafaz Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wali annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kambing yang telah menjadi bangkai. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kambing yang telah menjadi bangkai. Syati maitatin atau syatin maitatin. Faqal sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halla akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bihi. Mengapa mereka tidak mengambil kulit bangkai ini lalu mereka samak, lalu mereka mengambil manfaat darinya atau mereka gunakan sehingga bermanfaat? Faqalu, maka dikatakan kepada beliau, para sahabat berkata, innaha maitatun, ya Rasulullah, sesungguhnya itu adalah bangkai. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innama haruma akluha. Hanyalah yang diharamkan itu memakan bangkai. Maka kalau begitu kulitnya boleh, tapi dengan syarat disamak terlebih dahulu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Jadi ini adalah dua dalil yang menunjukkan bahwa kulit hewan bangkai yang sudah disamak menjadi suci. Tapi dengan syarat, itu adalah hewan yang apabila disembelih menjadi halal dimakan. Sebagaimana dikatakan di sini, wa hadza fi ma idza kanatil maitah mimma tuhilluha az-zakatu wa illa fala. Dan ini berlaku apabila bangkai tersebut dari hewan yang dapat dihalalkan dengan penyembelihan. Andai disembelih dia halal. Apabila penyembelihan tidak bisa menghalalkannya, maka tidak boleh. Pertanyaannya jemaah sekalian, dalilnya apa? Apa yang menunjukkan dalam hadis yang telah kita sebutkan? Yang menunjukkan adalah hadis menyebutkan bahwa yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu adalah kambing. Paham ya? Kambing. Bukan anjing, bukan pula babi. Tapi kambing. Iya. Sehingga yang dimaksud di sini adalah hewan yang boleh dimakan atau suci atau halal apabila disembelih secara syar'i. Bukan hewan yang tidak halal walaupun disembelih. Baik. Amma sya'ruha fahuwa tahirun. Adapun bulunya maka suci. Ay sya'rul maitah al-mubaha al-aklu fi halil hayati. Yaitu bulu hewan bangkai yang boleh dimakan ketika dia dalam keadaan hidup, kemudian disembelih secara syar'i,
maka dia boleh dimakan, maka bulunya suci. Wa ammal lahmu fa innahu najisun. Adapun dagingnya, yaitu daging hewan bangkai, maka najis. Wa muharramun akluhu, dan haram memakannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun, kecuali apabila itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, maka itu adalah kotor. Surat Al-An'am ayat 145. Jadi dikatakan di sini bangkai itu kotor. Kalau begitu, daging hewan bangkai itu adalah najis. Namun kulitnya bisa disamak sehingga menjadi suci. Sebagaimana dikatakan wayahsulu dabagu. Nah, sekarang penjelasan tentang bagaimana cara menyamak dan apa yang dimaksud dengan samak. Wayahsulu dabagu bitanzifil adha wal qadar alladhi fil jild. Menyamak itu dengan cara membersihkan najis dan kotoran yang ada di kulitnya. Kulit bagian luar atau bagian dalam? Bagian dalamnya. Karena tadi dikatakan bagian luarnya suci. Bulunya suci. Jadi yang perlu dibersihkan hanyalah bagian dalamnya. Yaitu dibersihkan unsur-unsur najis dan kotoran. Apa najis dan kotorannya di situ? Dagingnya dan darahnya. Dagingnya dan darahnya. Karena dia hewan bangkai. Andai dia disembelih secara syar'i ya bukan najis. Bukan najis. Jadi itu yang perlu dibersihkan. Itu yang perlu dibersihkan. Yaitu unsur najis dan kotorannya. Daging-dagingnya, lemak-lemaknya, maupun darahnya. Dipisahkan dari kulitnya. Adapun bulunya nggak perlu. Karena bulunya suci. Biwasitati mawadin tudafu ilal ma' kal milh wa ghairihi. Yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang dicampur air seperti garam dan selainnya. Au bin nabat al-ma'ruf kal qarad awil ar'ar wa nahwihima. Au bin nabat al-ma'ruf, atau dengan menggunakan tanaman yang ma'ruf. Kal qarad, seperti al-qarad, daun salam atau daun akasia. Awil ar'ar, atau tanaman yang disebut al-ar'ar. Entah kayak gimana itu ya, orang Arab yang tahu. Wa nahwihima, dan yang semisalnya. Jemaah sekalian, ini hanya contoh. Apa yang disebutkan di sini, air dicampur garam atau dicampur tumbuhan tertentu, itu hanya contoh. Tidak menutup kemungkinan bolehnya dengan menggunakan bahan lain. Bahkan tanpa menggunakan bahan apapun, ya seperti kebanyakan saya lihat di negeri kita, itu mereka nggak pakai apa-apa, cuman dijemur, iya kan? Cuma dijemur sampai kering, lalu tinggal dicopot-copot begitu saja, dagingnya atau lemak-lemaknya yang masih menempel. Itu yang saya lihat di negeri kita. Nggak tahu kalau di kampung antum. Kalau di kampung Anda cuma gitu aja, dijemur aja. Berhari-hari dijemur. Sampai betul-betul kering. Lalu tinggal dicopot. Kalau sudah kering, sudah mudah dicopot. Daging-dagingnya yang masih tersisa, begitu pula lemak-lemaknya. Intinya, dengan cara apapun, disamak itu intinya adalah dengan cara apapun, yang penting tujuannya tercapai. Tujuannya tercapai. Yaitu hilang najis-najis yang menempel di kulit bagian dalamnya. Seperti dagingnya, lemaknya, dan darahnya. Baik, ini pembahasan yang pertama. Tentang hewan bangkai yang halal apabila disembelih. Maka menggunakan bejana yang terbuat dari kulitnya, hukumnya boleh dengan syarat telah disamak. Pembahasan yang kedua. Wa amma ma la tuhilluhu az-zakatu fa inna jildahu la yathur.
Adapun hewan yang tidak bisa dihalalkan dengan penyembelihan, maka kulitnya tidak akan menjadi suci. Kulitnya tidak akan menjadi suci walaupun disamak. Wa ala hadza fajildul hirrah wa madunaha fil khilqah la yathur biddabaghi. Oleh karena itu, kulit kucing dan hewan yang lebih kecil darinya, hewan yang badannya atau bentuknya lebih kecil darinya, contohnya apa? Tikus misalkan. Tidak akan suci dengan cara disamak. Tidak akan dihukumi suci, tidak dihukumi suci walaupun disamak. Walau kana fi halil hayati tahiran. Walaupun hewan ini ketika dia hidup menjadi suci. Contohnya kucing. Kucing di masa hidupnya itu suci. Karena ada hadisnya kan? Gimana lafaz hadisnya? Innaha laisat binajasin. Innaha minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kata Nabi SAW, kucing itu tidak najis. Fa innaha minat tawafina alaikum. Karena dia termasuk hewan yang selalu mengitari kalian. Jadi, ada dalil menunjukkan kulit kucing itu tidak najis. Jadi ada orang yang suka main kucing gak apa-apa, tidak najis. Tetapi jamaah sekalian, ini hanya berlaku ketika dia masih hidup. Ketika dia masih hidup. Dan alasannya jelas di situ. Nabi SAW mengatakan, dia selalu mengitari kalian. Sehingga dia suci ketika dia masih hidup. Karena kalau dihukumi najis, akan memberatkan kalian. Maka ketika dia sudah mati, tidak lagi suci. Ketika dia sudah mati, tidak lagi suci. Karena dia sudah tidak lagi mengitari kita, sudah mati. Dan dia juga tidak mungkin disucikan dengan cara disamak. Jadi, kulit kucing, ketika dia sudah mati, menjadi najis, dan tidak mungkin menjadi suci, walaupun disamak. Karena dalil-dalil yang menunjukkan kulit bangkai itu suci ketika disamak, hanyalah hewan yang apabila disembelih halal dimakan. Seperti kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Kalau begitu, hewan yang haram dimakan atau disembelih tidak menjadikannya halal, maka kulitnya tidak mungkin menjadi suci. Kulitnya tidak mungkin menjadi suci. Dan jemaah sekalian, ini pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat mayoritas ulama. Diriwayatkan juga dari sebagian salaf. Dari sebagian salaf. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, dan Ibnu Utsaimin. Pendapat banyak ulama dan juga diriwayatkan dari sebagian salaf dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, dan Ibnu Utsaimin bahwa hewan yang haram dimakan atau penyembelihan tidak bisa menghalalkannya, maka tidak bisa disamak agar kulitnya menjadi suci. Kulitnya selamanya adalah najis, tidak mungkin disamak. Jadi jemaah sekalian, bagaimana hukumnya menggunakan dompet yang terbuat dari kulit ular? Hukumnya gimana? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena ular adalah hewan yang tidak menjadi halal dengan disembelih. Bagaimana menggunakan dompet atau tas dari kulit kambing? Padahal kambingnya tidak disembelih secara syar'i. Kambingnya mati sendiri, bangkai. Hukumnya gimana? Boleh atau tidak? Boleh. Karena kambing adalah hewan yang apabila disembelih menjadi halal dimakan. Sehingga kulitnya bisa disamak untuk disucikan. Baik. Jadi ini bermanfaat karena banyak dijual di pasar
tas, dompet, atau sepatu terbuat dari kulit ular misalkan, atau kulit harimau, maka pendapat yang kuat itu hukumnya haram dan najis, tidak akan menjadi suci walaupun disamak. Wal khulasah, dan kesimpulannya, anna kulla hayawanin mata wa huwa min ma'kulil lahmi fa inna jildahu yathuru bid-dibag. Bahwasannya setiap hewan yang mati sendiri, tidak disembelih secara syar'i, namun dia termasuk hewan yang boleh dimakan andai disembelih secara syar'i, maka kulitnya bisa disucikan dengan cara disamak. Wa kullu hayawanin mata wa laysa min ma'kulil lahmi fa inna jildahu la yathur bid-dibag. Dan setiap hewan yang mati dan hewan itu tidak termasuk hewan yang dibolehkan untuk dimakan dagingnya, maka kulitnya tidak akan menjadi suci dengan cara disamak sekalipun. Dan jemaah sekalian, tentu ini pendapat yang lebih hati-hati juga. Di samping kita katakan ini pendapat yang kuat, ini pendapat yang lebih wara', yang lebih hati-hati, agar kita tidak menggunakan sesuatu yang haram atau sesuatu yang najis. Jemaah sekalian, kesimpulannya adalah bejana yang tidak diharamkan dalam syariat, tidak pula dihukumi najis, maka boleh digunakan untuk menyimpan air wudhu kita atau air mandi kita untuk bersuci. Namun apabila dilarang dalam syariat atau dihukumi najis, maka tidak boleh kita menyimpan air wudhu kita ataupun mandi kita untuk bersuci dari hadas maupun najis. Walhamdulillah, kita selesai dari bab yang kedua, bab tentang bejana. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Fadhalah. Langsung. Itu termasuk hewan yang haram dimakan. Kalau begitu tidak bisa disamak. Tapi jerapah saya belum tahu apakah halal dimakan atau tidak. Namun hukum asalnya halal. Ya, tapi lihat lagi penjelasan para ulama tentang hukum jerapah. Wallahu a'lam. Ana sebagai makmum sering kesulitan mendapatkan 7 ayat full. Maksudnya surat Al-Fatihah ya. Ya. Pada rakaat yang makmum wajib membacanya. Seperti dalam sholat zuhur dan asar. Rakaat ketiga sholat maghrib dan 2 rakaat terakhir sholat isya. Pada rakaat-rakaat sholat-sholat tersebut, apakah sholat ana sah? Meskipun Al-Fatihah ana kadang tidak lengkap 7 ayat karena imam sudah keburu takbir untuk ruku. Baik. Jemaah sekalian, pertama saya ingatkan dulu. Pendapat yang kuat insyaallah taala, membaca Al-Fatihah bukan hanya pada rakaat-rakaat yang disebutkan tersebut bagi makmum. Pendapat yang kuat, membaca Al-Fatihah bagi makmum adalah seluruh rakaat. Baik imam jahar maupun sir. InsyaAllah ta'ala ini pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan keumuman dalil. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana dengan hadis? Man kana lahu imam, fa qira'atul imam qira'atun lahu. Siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam bacaannya juga. Pertama, hadis ini sebagian ulama melemahkan, mendoifkan.
Tetapi andai hadis ini sahih, maka Al-Fatihah adalah pengecualian. Al-Fatihah adalah pengecualian, tetap dibaca. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan kalian melakukan, maksudnya membaca apapun di belakang imam, yaitu membaca Al-Quran, kecuali Al-Fatihah. Baik, ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Al-Fatihah dalam solat jahar maupun sir, makmum wajib ikut membaca. Wajib ikut membaca. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana kalau makmum tidak sempat membaca? Tidak sempat membaca. Karena ada uzur. Karena ada uzur. Maka kewajiban itu tidak lagi berlaku atasnya. Uzurnya itu seperti apa? Misal datang terlambat. Datang terlambat. Imam sudah mau ruku, dia baru mau mulai baca Al-Fatihah. Maka tidak mengapa. Atau bahkan dia datang, imam sudah ruku. Imam sudah ruku. Maka yang dia lakukan, takbiratul ihram, kemudian langsung takbir untuk ruku. Jadi nggak perlu lagi dia baca Al-Fatihah, karena tidak memungkinkan. Maka kewajibannya sudah tidak berlaku padanya. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Dia punya uzur. Dan ini juga berdasarkan hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan Al-Bukhari. Jadi sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu pernah datang terlambat. Rasulullah SAW sudah ruku. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau tidak lagi membaca Al-Fatihah. Beliau takbiratul ihram langsung ruku. Setelah sholat, Rasulullah SAW tidak menyuruh beliau untuk menambah rakaat. Artinya sudah dianggap sah. Baik, jadi ada uzur. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau uzurnya karena imam bacanya cepat? Ya, maka jawabannya juga sama insya Allah, itu termasuk uzur. Tetapi kita sebagai makmum hendaklah berusaha mengimbangi. Kalau sudah tahu imam seperti itu, ya jangan terlalu lambat. Jangan terlalu lambat. Memang sunnah membaca Al-Fatihah itu per ayat dan diam sejenak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan langsung disambung. Putuskan di satu ayat itu, diam sebentar, lalu disambung Ar-Rahmanir Rahim. Itu sunnah. Tapi kalau kita tahu imamnya cepat, ya jangan amalkan itu. Demi mendapatkan yang wajib. Kalau kita tahu imamnya cepat, jangan kita diam sejenak setelah ayat per ayat. Tapi langsung saja kita baca tanpa ada jeda. Iya. Jadi seperti itu ya. Namun kalau faktanya imam sangat cepat sehingga kita tidak sempat membaca Al-Fatihah, maka itu termasuk uzur insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Ya. Ada pertanyaan lain? Belum zuhur kan? Ya. 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 Sama. Sembelihan ahlul kitab. Baik ahlul kitab zaman dulu maupun zaman sekarang hukumnya sama. Contohnya umat Nasrani dulu sudah menyembah Yesus, sekarang pun sama, nggak ada bedanya. Tapi dengan syarat mereka menyembelih sesuai syarat sahnya menurut hukum Islam. Syarat yang paling utama apa? Mereka sebut Bismillah. Atau dengan terjemahan, dengan menyebut nama Allah. Kalau tidak, jangankan ahlul kitab, muslim pun nggak boleh kita makan. Nggak halal bagi kita. Walaupun yang menyembelih muslim, tapi dia tidak sengaja tidak menyebut nama Allah atau menyebut selain nama Allah, maka hukumnya haram bagi kita. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.